Karena kan subscribe itu gratis, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini sebelum kita masuk dalam pembahasan. Lebah ataupun an-nahl dalam bahasa Arab adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat istimewa. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apoitae, ordo Hymenoptera, serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, terkecuali di benua Antartika. Namanya diabadikan Tuhan dalam kitab suci Al-Quranul Karim yakni termaktub dalam surat An-Nahl yang bermakna lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lebah yang kecil mungil, akan tetapi banyak mengandung rahmat dan berkah. Sang Khalik menurunkan wahyu kepada lebah. Dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Menurut ayat itu, ada 3 amanat ilahi yang diwahyukan kepada lebah, yaitu, pertama, lebah bisa diternakan, sebagaimana ditegaskan dalam kalimat, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kedua, lebah tak akan merugikan manusia, tetapi justru sebaliknya, ia akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, meskipun ia makan buah-buahan yang ditanam oleh manusia. Manfaat itu ialah meningkatnya produksi pertanian dan menghasilkan madu sebagai minuman segar dan obat mujarab bagi manusia. Ketiga, lebah itu binatang yang baik hati. Tak akan mengganggu manusia, jika ia tak lebih dahulu diganggu oleh manusia. Lebah atau tawon merupakan masyarakat yang terikat dalam satu organisasi yang rapi, teratur, dan disiplin. Selain itu lebah ternyata hanya mengonsumsi nektar dan polen dari bunga-bunga di sekitarnya. Nektar ini nantinya akan diubah oleh lebah menjadi madu, cairan yang dengan banyak manfaatnya yang sering kita konsumsi. Madu ini merupakan hasil metabolisme yang terjadi pada perut lebah yang kemudian dikeluarkan oleh lebah melalui mulutnya. Madu tersebut lalu disimpan di dalam sarang lebah. Nantinya, madu akan dipanen dari sarang lebah tersebut. Madu memiliki rasa manis yang khas karena mengandung unsur monosakarida fruktosa dan glukosa yang lebih baik ketimbang gula. Madu mengandung kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama apabila dikonsumsi bersamaan dengan air hangat. Madu memiliki campuran senyawa fruktosa, 38,5%, dan glukosa, 31%. Selain itu, hasil produsen lebah ini juga memiliki kandungan karbohidrat seperti sukrosa, maltosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Seekor lebah dapat memaksa tanaman untuk mempercepat produksi bunga jika mereka kesulitan menemukan serbuk sari, menurut sebuah studi baru. Para peneliti menemukan bahwa ketika serbuk sari langka, lebah sengaja merusak daun tanaman dengan menggigitnya untuk mempercepat pembungaan. Para ahli menemukan bahwa lebah memotong lubang dalam bentuk setengah bulan ke daun tanaman. Setelah pengamatan lebih lanjut, tim mengakui bahwa lebah dari koloni yang kekurangan makanan adalah peserta paling aktif dalam merusak daun. Berbagai tanaman berbunga dengan lubang berbentuk khas dari gigitan lebah ditemukan mekar hingga 30 hari lebih awal dari tanaman yang belum terpapar lebah. Temuan menunjukkan bahwa perilaku lebah mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan lokal bunga. Lars Kitka adalah ahli ekologi perilaku di Queen Mary University of London yang menulis komentar tentang penelitian ini.
Dia mencatat bahwa air liur lebah mungkin mengandung bahan kimia yang memicu pembungaan, mirip dengan zat yang ditemukan dalam air liur serangga pemakan tumbuhan yang menandakan respons pertahanan tanaman. Lebah dan penyerbuk lainnya mendukung reproduksi 90% tanaman berbunga. Pada gilirannya, penyerbuk mengandalkan tanaman berbunga untuk makanan dan nutrisi. Ketika suhu naik dan hari-hari semakin lama di musim semi, serangga muncul dari hibernasi musim dingin mereka tepat ketika tanaman mulai berbunga. Dalam satu masyarakat lebah atau satu sarang lebah terdapat 3 macam lebah, yaitu, induk lebah atau ratu, lebah jantan, dan lebah betina atau lebah pekerja. Induk lebah atau ratu dalam satu sarang hanya ada 1 ekor saja. Ia sebagai ratu yang selalu ditaati oleh pasukannya yang ribuan jumlahnya. Ciri-cirinya, bertubuh paling besar, ukuran kira-kira 3-7 mm. Warnanya merah tua agak kehitam-hitaman. Tugasnya, selain memimpin yang terpenting ialah bertelur untuk mengembangbiakan lebah-lebah baru. Selama hidupnya hanya sekali kawin dengan tawon jantan, sesudah itu selamanya tinggal di dalam sarang untuk terus-menerus bertelur. Cara perkawinannya sungguh unik. Pada waktu sang ratu akan melakukan perkawinan, ia tidak melakukan pemilihan jodohnya secara langsung, melainkan dibuatnya sayembara untuk semua lebah jantan dalam sarang tersebut. Sang ratu terbang setinggi-tingginya, kemudian diikuti oleh segenap tawon. Bagi lebah jantan yang dapat mengejar dan mendekati sang ratu, dialah yang berhak mengawininya pada saat itu pula, dan disaksikan oleh segenap lebah yang mengikutinya. Seluruh sperma lebah jantan dimasukkan ke dalam kantong reproduksi sang ratu. Selesai perkawinan, sang ratu turun kembali ke sarang, kemudian bertelur setiap hari. Sedangkan lebah jantan yang telah mengawini sang ratu tak lama kemudian mati. Perkawinan biasanya dilakukan bulan Mei, Juni atau Juli. Induk lebah umurnya 3-4 tahun, tetapi kadang-kadang ada yang sampai 5 atau 6 tahun. Sekian dan terima kasih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat jangan lupa share video ini. Wassalam.